Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Eh, Spontan. Cara membagi waktu antara UKM kegiatan kalau UKM Iya. di kuliah. Selaku pelaku ya. Mas Bima sebagai ketua SMC ya. Saya sebagai alumni UKM. Pertanyaan apa gitu pertanyaan? Apa? Dengan Mas siapa? Mas Bima. Wih, Mas Bima. Halo semuanya, saya Mas Bima. Ingat-ingat ya. Ketua Umum SMC tahun 2022-2023. Iya, iya. 2022 saja, Mas. Enggak usah sama 2000. Orang tapi kan maksudnya kan 2023 nanti. Mau sih. Pengen lulus lah. Kerasane udah tapak di awal. Ini kan apa? Alasan ikut UKM ya Mas sebenarnya. Saya sih nggak mau ini ya dulu ya. Nggak mau jadi mahasiswa biasa. Ya kurang Mahasiswa biasa definisi piye iki maksudnya? ya, mahasiswa biasa ini. Mas Yoga, mahasiswa biasa definisinya gimana Mas Yoga? Kalau mahasiswa biasa ya sebenarnya mahasiswa itu semua biasa. Yang membedakan tuh intensitas kegiatannya. Tak kira. Heeh. Jadi saya meraih dia punya intensitas lebih dikatakan dia aktif. Heeh. Ya dikatakan nggak kupu-kupu lah. Sedangkan mahasiswa yang cuma kuliah kepentingannya buat nyari itu dikatakan biasa. Tapi menurutku semuanya biasa. Yang bedain tuh intensitas kegiatannya di kampus dan apa yang kita menurutku segitu. Padahal aslinya sama saja Mas. Kalau mahasiswa biasa itu pulang ke kos-kosan, kalau kita mahasiswa ini kalau nggak ada kelas ya pulangnya ke UKM. Terus ya tidur sama-sama. Aslinya Asli padha wae. aslinya kegiatannya sama. Ispi. Ini sangat UKM. Bagaimana caranya biar kuliah tetap jalan tapi UKM juga jalan. Bagus itu. Contohlah saya, boy. Udah piye iki? Piye? ada tuh Kiat-kiat tips dan trik supaya dapat membagi waktu dengan kegiatan di perkuliahan. Begini Mas, begini. Ketika kamu mau berkegiatan di UKM, pastikan dulu kamu apa ya namanya? Kuliahmu selesai. Maksudnya kamu jangan ketika kamu berkegiatan di UKM jangan pernah merasa malas untuk masuk kelas karena itu akan membunuhmu. Pokoknya nyindir aku ya. Maaf Bu, maaf. Saya tidak pernah ada di kelas. Maaf. Karena itu akan membunuhmu. Iya. Saya merasa terbunuh. Orang membunuhmu, aslinya tidak membunuh. Bunuh diri. Suicide kayak gini rasanya. Gimana? Sebenarnya itu untuk hal-hal seperti itu masih bisa disikapi. Ya, teman-teman. terus Yang penting itu kan kita punya izin 3 kali kan. Heeh. Itu dia dimaksimalin. tapi aku pernah nggak masuk 8 kali Terus gimana? nilainya nggak keluar Yang pasti. tapi aku ikut UTS sama UAS Tapi tetap ramah tuh. Hah? Tetap nggak keluar. Pi. nggak keluar Ya berarti kamu ya merugi. ketemu dosennya aja malu saya lebih milih Demi masa depan sesungguhnya Nah ini manusia. jangan dicontoh yang seperti ini. Seperti ini. Contohlah saya. Sudah saya bilang contohlah saya. ya ada nih kayak pembagian waktunya oke. Tapi kan kadang nganu malah apa nek wis aktif di UKM aktif, terus kelas aktif. Belum tugas-tugas dari kelas, belum tugas-tugas Itu ciri-ciri anak ambis tugas-tugas apa? UKM. Kan nggak ada waktu istirahat, Mas. Cuman sebentar toh, kadang tugas sampai jam 3, jam 4. berarti Terkadang itu kita perlu menemukan kiat-kiat untuk melakukan nge-cheat Mas. ngecit ledek Bagaimana tugas itu bisa selesai dalam waktu singkat tetapi tidur kita nggak terganggu. dan akhirnya dirimu minta temenmu buat ngerjain
Itu satu bisa. Perfect. Itu bisa, itu Oke. bisa, itu itu bisa. itu berbagi ya rezeki itu. Nah, cuman terkadang kan seringnya kan tugas paling yang ngeresum, terus Makalah. bikin Tapi makalah. dari gitu nanti setelah kamu klaim ini nanti dosen-dosen malah bikin tugas yang aneh. Oh iya ya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Oh ya ini contohnya ya. Seperti ini. Tapi ini salut banget. Bapak atau ibu dosen nih Anu lah, kata kita. modern. Modern. Daripada kita bikin makalah. Iya Bu, karena kalau tugas resum itu sekarang banyak sekali itu. Cara nge-cheatnya itu banyak. Nah, ini salah satu cheater. Saya salah satu cheater. Oh iya. Iki live hack itu loh. Jadi Google. di web itu ketika kamu mau nyari misal satu literasi kali satu literatur terus tinggal copy paste aja nanti robot yang mengkalkulasi misal kamu mau ambil katakanlah 25% dari bacaan tersebut 50% dari bacaan tersebut itu bisa tinggal nanti resumnya itu enak. Nah gini Mas, saya kan ada tugas UTS nih. Apa nih? Di website apa jenenge ya? Arti ya. Ya kadang piye ya? Apa? Soalnya apa digital wis terlalu maju ya. Jadi untuk apa tidak dimanfaatkan loh. Iyalah. Itu tadi. Sebenarnya dosen-dosen ya. Tapi Ya, ini mbah. bentuk ini apa ya? Inisiasi baru dan itu bagus banget. Iya. Dan ini malah latih soft skillnya daripada kita harus literasi yang kita tingkatin ya. Memang itu penting. Nah sekarang ningkatin literasi aja kita bisa hack. Nah, yang nggak bisa hack adalah kayak gini nih public speaking terus Iya. Tapi kan balik lagi ke topik. Bagi Personal waktu. branding lebih ke personal branding. Iya. sekarang. Bagi waktu. Yuk Mana kembali ke topik. Balik laptop. Balik ke mic. laptopnya yang gini. Kita Kita kan topik topik kerja. Oh, topik gitu. Nah, topik. Garing. Tapi kalau bro ya kayak misalnya bagi waktu kan dari awal kita udah masuk tuh kadang gini mindset yang tercipta di kita perkuliahan itu pasti masih tujuannya buat kuliah dan lulus gitu. Akhirnya kita ada tergoda yang namanya dengan kegiatan ekstrakurikuler kayak misalkan peningkatan soft skill nih kayak gini UKM kita ikut kita join. Nah permasalahan yang pasti kalau kita udah multitasking di organisasi dan apa ya daily life kita, maksudnya kehidupan sehari-hari kita, yang pasti kita harus belajar yang namanya skala prioritas gitu. Skala prioritas itu enggak apa ya dalam ini ya yang tak jalani selama ini pasti ada satu hal itu pasti ada yang dikorbankan dan itu enggak maksimal. Tinggal kita pilih yang mana gitu. Kita tinggal pilih yang mana. Mungkin kita ada double job desk nih misalkan di perkuliahan sama UKM. Ini siang kuliah sampai sore, terus sorenya kegiatan organisasi maupun UKM maupun yang lain. Kita selesai malam, nugasnya sampai jam 12 malam. Alhasil jam tidur kita kurang dan menurutku pribadi itu nggak masalah men. Jadi kalau yang namanya wong nom atau anak muda itu jam tidurnya memang kebanyakan memang kurang. Hectic people. Ya, harus hectic people karena gini, kalau kita mau istirahat sekarang nanti tuanya kita yang bakal susah. Menurut dulu ya, mending kita sekarang cari bekal yang banyak, terus belajar resiko yang banyak, terus belajar Cari relasi. ada relasi, bangun mental yang baik juga. Karena kehidupan yang sing bener itu setelah setelah teman-teman udah dapat yang namanya ilmu dari yang namanya instansi pendidikan formal gitu. Nah, menurutku nggak masalah kita agak nggak harus ambis harus kumlo terus terus yang penting dapat B nggak apa-apa. dapat B nggak apa-apa yang penting penting yang penting itu gini men yo sesuai effort kan. Iya, Yang sesuai penting effort. Jadi lu nggak harus nuntut kayak ini effort lu harusnya ada segitunya lu mau jadi PNS. Ya enggak, kita nggak pernah tahu emang kalau mau jadi PNS emang mungkin syarat apa ya syarat buat kesananya administrasinya penting ya di penilaian. Cuman terus sekarang tolak ukur sukses bukan PNS aja. Iya. Pekerja kreatif, ekonomi kreatif sekarang banyak yang mau jadi
apa ya, ini agak kasar omongannya, budak korporat juga banyak gitu loh. Iya iya. Yang jadi budak korporat juga banyak. Anda hati-hati. Oh, nanti disensor ya. Iya nek tadi. Kamu. Korporat juga banyak. Ya intinya itu pilihan kita men. Mana jalan kita yang tentuin. Jadi bagi waktu itu menurutku kita ya paham yang namanya skala prioritas. Manajemen waktu itu bagian dari skala prioritas juga. Alhasilnya nanti kalau ada yang dikorbanin, entah itu waktu kita di rumah, itu juga pengorbanan loh. Iya. Nah itu pengorbanan itu skala prioritas. Terus waktu kita perkuliahan kita nggak maksimal di sana, tapi bisa bareng-bareng dijalanin. Itu namanya skala prioritas. Maksudnya sama-sama dijalanin, tapi tetap ada yang nggak dominan di sana atau nggak jadi Ora bisa maksimal. nggak bisa maksimal. Ya itulah pandangan. Iya. Ayo. Capek itu ada hal yang pasti. Wih. Setiap orang itu pasti capek. Indie Tapi banget. tapi jangan lupa, life hack adalah kunci. Ya tuh. Nah ini BA kita. Milku. Kontak person ya. Karena capek itu pasti gitu. Ya. Pasti dialami semua orang. Nah, misal nih teman-teman punya ada jadwal kuliah tabrakan sama kegiatan UKM. Itu ya tinggal life hack. Life hack adalah kunci, kembali lagi life hack adalah kunci. Titip absen. Titip absen bisa. Life hack. Tapi kalau teman-teman nggak mau merugi, nggak mau kehilangan ilmu di UKM, nggak mau kehilangan ilmu di perkuliahan, ya teman-teman tinggal lobbying sama dosen. Bu, saya mau pindah jadwal boleh nggak? Bu, Pak, saya mau pindah jadwal boleh nggak? Kan Berarti pernah gitu. untuk Sering saya dulu. pindah jadwal. Sering saya. Tapi nek seumpamane Proses lain. Enggak. Saya belum mau lockout ini. tapi kadang nganu apa? Malu lu untuk ngechat dosen. Nah, itu. Kadang dicat ya. Gengsi lah. Ngerasa nek wah nanti tak chat marah nih nanti gitu. Itu kita belum nyoba ya. Belum nyoba. Ini korban ratusan kali dimarahin kan. Jadi pernah pengalaman di minta ganti jadwal tapi akhirnya Saya pernah dulu karena kebetulan salah satu dosen ini kebetulan mau dipindah tugas ke UIN Wali Songo. Nah, Beda jadinya jadwal kuliah di Wali Songo kan. Ikut pindah. enggak dosennya yang pindah ke sana, ke sana Mas. Oke. kirain melu rono. Lobbynya bagus sekali, solutif. Kalau bisa sih ya enggak apa-apa. Iki bikin rokok ora apa-apa. Coba. Apa-apa, podcast ono sing rokok to. Nggak Gigi kuwi apa-apa. ngerokok. Sponsor Surya. Sponsor Oh, boleh. Harus boleh. Ora apa-apa to? Oke, tak lanjut ya. Tenan ora? Dia aku manajer. Oke ya. Oh iya. Tanggung jawab Iya. Risa ya. Oh iya, kok nek bijine rambut tuh berarti ngono. Mas rokok. Yo lanjut. Nah, kebetulan itu kan dulu dipindah tugaskan. Nah, jadi jadwalnya itu satu kali pertemuan itu dihitung 2 kali pertemuan. Enak loh. Itu. Wis berapa SKS? Berarti kan 2 SKS, berarti setiap pertemuan ini dihitung 4 SKS. Nah, 4 SKS. Kuliahnya di mana terus? Win. Dulunya di UIN. Wali Songo. Wali Songo apa Win Salatiga? Win Salatiga. Oh, Win iya. Salatiga. Dia dulu masih IAIN. Oh, Dulu masih IAIN. IAIN. IAIN Salatiga. Kamu belum siap jadi Win, Bro? Belum. Belum. Untuk saya apa belum. jadi Win kalau fasilitas masih IAIN? Lah pokoknya rahasia umum kan. Ini keresahan-keresahan dari Iya, maksudnya Mahasiswa. instansi yang tertutup atas kritik itu menurutku juga nggak perlu juga. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, itu kebetulan tak lobby kan. Karena kebetulan dulu ada jadwal ngisi di UKM. Heeh. Jadi ada kegiatan ini harus otomatis harus izin kan. Tuh. Tapi terlepas dari ini loh, lobbying loh kan. Ternyata kedekatan mahasiswa dengan dosen itu di luar pendidikan formal yang terjadwalkan itu penting. Nah iya, Menurutku loh ya. Maksudnya kita kadang gini, ada kata-kata dosen itu juga manusia. iya. Mahasiswa
tidak selamanya jadi bayi, tidak selamanya jadi disuapin Orang, terus. heeh. Makanya pendidikan yang maksimal itu ketika kita bisa melanjutkannya itu di luar kelas. Gitu. Entah itu juga membantu ke lobbying juga sih sebenarnya. Tapi ki apa ada ono hal yang tak pertanyakan. Apa? Apa? Perizinan ki harus seformal itu apa cuman sebatas WA dosen saya maaf saya nggak bisa berangkat Pak hari ini. Ya ini pandanganku ya, Pak. Karena aku dulu juga. Tapi menurutku kok tiap dosen beda tuh. Nah, tiap dosen itu beda-beda. Kenapa harus ada teknis seperti itu? Teknis seperti itu. Menurutku memang treatment dosen ke mahasiswa itu Ya, kadang kita nggak bisa judge dosen ini gila respect nih harus ditemuin harus pakai surat ribet-ribet banget. Menurutku dia sebenarnya juga mengajari kita gimana sih kalau kita melakukan perizinan dengan baik tuh. Itu ke manusia sama manusia. Belum nanti kalau kita urusannya ke instansi yang lebih besar, sekelompok orang atau itu ngajari kita. perusahaan oke kan ribet RT RW. Itu bikin kakak ya. Ya, sekarang dipermudah ya Bindaka ya, bahkan mau keluar sendiri dari keluarga juga bisa ya. Yang ngaku beban keluarga ya. Karena aku ya pengen metu jadi. Tak ke wong tua aku. Sekali duit kuliah atau mangkat. Apa lah. Ya, menurut itu selalu gini. Karena aku kebetulan dari fakultas ini ya, FIP ya, di UKSW. Enggak, maksud saya tetap di UIN. Saya dari keguruan juga. Guru itu apapun yang dikeluarkan atau kalau yang kita kenal di perguruan itu namanya lecturer ya, atau dosen ya. Dosen. Apapun yang dia keluarkan itu rasa itu manfaat gitu. Kadang yang menjadikan tidak manfaat itu ketika kita menolak sebagai mahasiswa itu menolak sendiri. Artinya kita juga punya hak mengambil kemanfaatan dari siapapun juga. Artinya dosen itu punya beban. Iya. Punya beban sendiri dia. Ya beban ning omah, keluarga. Keluarga terus masih memanusiakan manusia yang mau jadi manusia kan. Gimana tuh bacanya susah kan? Itu kayak gitu sih. Tapi aku respect dengan dosen siapapun, dengan karakter yang mereka bawa karena pendidikan itu membawa karakter juga, men. Selaku pendidik dia juga branding ya, membranding dirinya. Dia harus galak dan lain-lain. Hal menarik Sik. menurut kalian nih. Apa Mas? Hal menarik yang di UKM ini apa kira-kira? Oh, banyak sekali hal menarik. Karena di UKM kan otomatis kita sesuai minat masing-masing kan. Kalau kita kan kebetulan di musik, berarti kan hal-hal yang menarik seputar tentang musik. Di lain sisi, di lain itu musik kan identik sama antusiasme. Iya. Antusiasme. Dari sana kan yaitu apa yang namanya pasti ketemu sama orang-orang baru. Ketemu sama orang-orang baru, terus belajar hal-hal baru, dan bonusnya pasti nanti itu ya kalau enggak Duduk beruntung. cewek-cewek cantik itu pasti lah. Bonusnya pasti. Iku pamflet pendaftaran gitu. Benefit jodoh bilang. Benefit jodoh bila Ini- bertemu. ini out of the Oh iya. Kenapa duduk bila beruntung itu harus ada di benefit? Apa tuh? Padahal kabeh wong iki anu ya tidak ora bakal benefit. Terus kalau nggak berjodoh berarti nggak beruntung. Nah, iya. Orang itu benefit berarti. mindsetnya itu loh. Nggak dapat benefitnya ya. Wah, udah balik topik. Kalau aku tuh asiknya, hal menariknya tuh pertama relasi ya, ketemu orang baru. Ya. Terus keduanya nambah namanya ningkatin yang apa yang ada di diri kita, ability-nya. Karena kita benar dikatain saudara Parjo di awal tadi. Kita kalau UKM tuh masing-masing fokusnya, ada yang olahraga, ada yang fokus dakwah, dan dakwah kampus, terus ada musik. Nah, kebetulan saya juga yang dari seni musik, jadi hal menariknya adalah saya bisa dapat fasilitas secara terjamin karena ikut UKM. Ketiganya pengalamannya nambah, keempatnya mungkin saya juga bisa berbagi pengalaman sama teman-teman yang kurang beruntung buat masuk ke UKM, artinya sharing. Dan di UKM pun kita diajari buat ibaratnya disiplin juga, menanamkan
karakter-karakter dasar sebagai mahasiswa juga sebenarnya. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang ngira anak UKM itu malas, terus anak UKM itu Arang mangkat, jarang sering berangkat, sebenarnya izin. tadi yang aku bilang di awal ada skala prioritas gitu. Kadang di beberapa momen tuh kita tinggalin sesuatu something di sana buat ngejar hal yang lain. Iya. Gitu. Artinya walaupun yang ini gak kejar, kita juga ngejar yang ini juga. Ya ibaratnya balancing lah. Nanti di fase berikutnya ada skala prioritas yang memang ternyata kita ngorbanin UKM kita buat pasif karena kita udah fokus ke skripsi. Nah, itu ada masanya. Jadi aku juga nggak ngejar teman-teman yang nggak ikut organisasi apapun. Maksudnya selain UKM loh ya. Punya pilihan kan. Pilihan mereka kuliah terus kerja. Nah itu ada yang dikejar juga. Jadi kalau pandangan UKM itu malah terus dengan yang mungkin pandangan yang kurang enak itu sebenarnya Ngejar iPhone. sebenarnya teman-teman Sorry, main Yolang. aja, makanya berteman aja sama anak-anak UKM terus dan anak-anak UKM itu sebenarnya juga nggak terlalu eksklusif lah. Apa ya di kancane Sebenarnya nek teman-teman apa mahasiswa sing nggak ikut UKM bisa main-main lah ke UKM. bisa karena dari awal tuh udah inklusif gitu karena ini juga fasilitas kampus kan karena yang memang jadi penanggung jawabnya itu teman-teman UKM jadi memang kesannya jadi eksklusif harusnya teman-teman silakan main aja terus sharing-sharing mau melakukan hal kolektif ke depannya terus aku bikin komunitas nih di MPS terus di fakultas aku pengen main ke UKM nih gimana caranya bangun nah itu boleh banget sih daripada teman-teman mandangan UKM wah ini paling nanti nggak boleh sama anak UKM enggak kayak gitu kecuali teman-teman ke UKM bawa bom molotov nah baru kita nggak boleh gitu loh Ngono. Aja bahas bom. oh iya Aja mengarah sing radikal nah. tapi radikal yang boleh itu menurutku ya berpendapat berpikir ya, harus radikal ya, gitu. Yang penting jangan dalam pemahaman Atas nama takbir. Aduh, bahaya. banyak hal menarik makanya kalau penasaran datang aja ke UKM ya nggak harus UKM teman-teman bisa datang ke organisasi manapun yang kelihatannya menarik pasti banyak hal yang menarik juga karena teman-teman udah mandangnya juga udah menarik nggak harus ke UKM juga Kadang kan nganu lah paling enggak dikit buat isi CV. Pernah ngapain untuk kampus cuman Itu bermanfaat sekali itu. iya di dunia bukan kerja. di dunia betulan gitu loh realitanya sebenarnya tuh kepake banget dunia Mungkin kerja anu apa nek kaya aku respect karo sing kuliah kerja wis di waktu itu keren jadi soalnya ngerasa nek ora iso kosong nggak mau ora mampu akhirnya dia kerja dan itu harus ditiru dengan teman-teman yang aku nggak ini ya nggak judge teman-teman yang memang sudah dapat privilege maksudnya dari sananya orang tuanya secara finansial udah aman tapi teman-teman cobalah hal baru yang miskin ayo kita kerja biar bisa ngerasain gimana kaya yang kaya Tapi miskin itu privilege, bro. ya emang semua privilege orang bilang privilege finance tuh Karena kalau kita miskin kita bisa memulai semuanya dari nol. Kan lebih bermakna. ikut penjara Wih. ikut penjara tapi bukan berarti yang teman-teman yang dari menengah ke atas tuh juga nggak bermasalah. sing reti-reti wae ya di penjara berarti Apa? Apa cuy? Kue merah. itu kok yang merah toh emang kita ending topik ya Nggak sing di penjara kue merah, coy. orang lo sing ngomong miskin adalah privilege sekalian nggak Heeh, nopo. coba sini Indra Kens. Iya ya. nganggu dolan binomo Oke, next question. Soal kendala yang sering kalian temui kalau di UKM. Sopo saiki? Aku. Mau Ini dimulai ini juga boleh jawab. Ngomongin kendala di UKM. Khususnya di SMC sendiri sih kebanyakan seringnya itu teman-teman Punya susah, dulu, Mas. teman-teman sulit untuk meyakinkan orang tuanya, orang tua masing-masing itu bahwa dia itu melakukan kegiatan yang positif.
Ya wong tua artinya kan dolan. Artinya Hmm. apa? Soalnya sing didelok hasil, yang dilihat hasil bukan prosesnya kadang wong tua. Terutama orang-orang tua sing yo maaf ya di desa karo di kota mesti iki stereotipnya beda. Nah di sini rata-rata kalau kancamu ono sing kerja, mosok kowe kuliah ra lek rampung-rampung Parent deh. dolan ya. Soalnya wong tua ra ngerti Masyarakat. stigma masyarakat nek ning desa kan ngono banget kan. Pane lulus ra lek kerja ngono kuwi percuma kuliah suwe-suwe ra Tapi kerja. aku agak nggak setuju kalau kita harus meyakinkan bahwa UKM itu positif. Menurutku ya ada negatifnya juga. Yo kabeh hal kan ono positif negatif tergantung kita sing ngarahin yang di Kita tuh banyak negatifnya loh. positif. Buka rahasia. Wah. Sensor. Bercanda. Mungkin negatif bagi anda tapi positif bagi kita. Gitu. Seperti Seperti tidaklah jangan dibahas di sini. Jangan di sini, ya. Jangan di sini. Soalnya iki tugas. Suga. Ini podcast gawe umum berapa? Oh. Jadi ngobrol ngalor ngidul nggak betul. Ya itu soalnya kendala tuh kamu pasti personal, masing-masing yang pernah dia jumpain. Tapi kalau secara general ya mungkin ya memang tentang bagi waktu terus memahami yang namanya resiko, tanggung jawab dan lain-lain. Kata ini ada kata-kata bagus sih. Kayak setiap pilihan tuh pasti ada risiko dan kita tuh berhak memilih resiko mana yang bakal kita hadapi. Dan ketika kita nggak punya kesempatan buat milih resiko itu, berarti yang harus disiapkan itu mental kita sendiri. Konsekuensi lah. Konsekuensinya. Dan jangan kalah sama resiko. Terus sebagai manusia tuh harusnya lebih punya kapasitas. Terus kadang malah resiko lebih tinggi, benefitnya ya lebih tinggi. Wah itu. Iya. Indra Kens. Wah yang Ora, iki ora bahas binomo. Kan kalau deponya lebih gede, dapatnya lebih gede. Tapi ya Rugine ya. Harap. sama Haram. lebih gede. haram. Iki mahasiswa ekonomi sob. Iya. Ano. Ini bahas kuwi. Masuk sulit. Sulutin iki harap lain tuh. Ini menurut hadis bi. Ora, ini filsafat soal. Wah ada next. Mungkin ya. Kalau ngidul. Nah udah banyak yang bisa. Tapi sebenarnya nganu sih, iki nek nek bukan tugas mungkin iso lebih lebih sport lagi. Apa sih sing apa aja yang ada di kampus, apa aja yang ada di Unsa 3, terus mungkin di univ lain ya bisa dibahas kan. Yang orang-orang awam tahu kan nek di kampus ya kowe mangkat kampus ke kelas, ikut organisasi pulang, nggak tahu apa konflik-konflik yang terjadi di kampus. Sebenarnya menarik ya sini bahas-bahas konflik-konflik kampus. Cuman ya agak sensitif. agak jurang ya. Karena neng sebelah jurang deh. Nek salah ngomong langsung di DO. Pernah nih bahas lembaga, wah jangan. Tapi menariknya tuh gini, kita kan udah win tuh. Waktu IAIN orang tahunya tuh kita masih stay. Iya. Mungkin Dan- sampai sekarang tuh masih stay gitu. Tonggoku langsung ngomong. Ini ada disclaimer aja kita udah win ya jadi. Jadi buat masyarakat luas yang pengen Sudah nggak ada tanya kuliah stand mana, tuh nggak ada. Win lho, Win ki ngendi? Setelah itu udah punya win. Soal tiga dia Win, Iya. tidak kalah dengan Semarang, Surakarta dan Lain-lain. lain-lain, PTKN lain-lain. Ya, meskipun wong orang-orang desa kan biasa kan. Terus berapa lama tanya, terus saya ki anu kuliah ndi? Win ngendi? IAIN. IAIN, Stein. Oh, Ya Allah, primitif. Kapan ini zaman piro iki? Ya kan, karena kebiasaannya ngono kan. Iya. Jadi mungkin ya apa ya, Gini. setelah ya ngobrol lah ya. pindah dari Yayan jadi Win, semoga kamu saya menjadi lebih baik lagi. Amin. 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 Fasilitas top. Fasilitas top, amin. Kuliah tidak mahal. Amin. Amin. Tapi nek negeri Dosen-dosen sejahtera. Amin.
Jangan lupa datang ke konser kita di tanggal 22 besok ya. Oh iya. Karo Free. apa? Ih, oprek. Oh iya. Ayo. Kalau sekalian promosi buat maba-maba semester 1 atau 3 bisa lah Udah lah. mencoba hal yang baru atau yang minat pada musik boleh ikut oprek dari Yang SMC. kemarin nggak keterima sekarang boleh join lagi. Tapi semester 3 maksudnya. Oh, maksimal enggak ada. Jadi semester 5 kayak saya nanti tidak lulus. Sepertinya saya juga merasakan yang sama, Wow. tapi dinikmati lah dunia perkuliahan Kalau saya- dinikmati. Seseorang beda-beda. Ya. Mungkin itu Mungkin ini obrolan yang sangat bermanfaat untuk didengarkan. sangat bermanfaat. Ya aslinya no manfaatnya. Tapi Ada, tidak pasti penting. semua ada manfaatnya. Iya. Kan manfaat. Apa-apa yang diturunkan Tuhan di dunia itu Oh, no manfaat. punya manfaat. Bahkan ganja, Iya. Sas. rumput, itu ada manfaat. Tidak. Oh iya, maksudnya. Iya, maksudnya itu. BNN. Ora lho iki guyon lho. Ya Bu. Canda Bu. Oh, Itu rokoknya ada apanya? ora Kopi. weh. Kopi, lewatan kopi. Anda ini menggiring ya. Menggiring opini publik. Wah, nyamar ya. Ya. Menebarkan fitnah, membawa kayu bakar. Mungkin inilah daripada ngelantur. Bercanda ya ibu Jadi ya. sebelumnya dari Mas mungkin ada closing statement. Closing statement apa? Apa? Gimana saya? Ini yang anak ini. Kiat-kiat menjadi mahasiswa yang balance antara kuliah dan Organisasi lah UKM-nya. ya. Gimana tadi tipsnya? Kalau dari aku sih intinya kamu harus kerja keras, jangan malas. Ya, iya. Jangan sesekali terjebak dengan apa namanya kenyamanan. Ya, iya. Asik. Oh iya. Ya gitulah. Menentukan skala prioritasnya. Ya, kalau aku mungkin hidup itu cuma sekali ya. Jadi Hiduplah yang berarti. hiduplah yang berarti, terus Motornya ambil pondok. banyak resiko, terus mumpung masih muda. Golden age itu ada 2, 1-6, 20 sampai 27, yaitu golden age. Nah, silahkan kita belajar hal yang banyak sebelum nanti kita menghadapi kehidupan. Belum hujan, closing yuk. Sebelum hujan ini soalnya ini Hujan itu record itu di luar loh Sudan itu. Weh, udan. Apa ini mungkin ini podcast dari kami. Akhir dari kita. Akhir dari kami ya. Mungkin kedepannya ada lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Spontan.